Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain, amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berupa nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana mestinya. Dan kemudian salawat serta salam kita sampaikan buat junjungan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang saya hormati, jadi pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan beberapa hal mengenai efektivitas pembelajaran daring di masa pandemi. Nah, berbicara mengenai pandemi COVID-19, terutama COVID-19 yang terjadi di Indonesia, telah banyak membawa perubahan yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam bidang ekonomi, sosial, politik, kesehatan, dan juga yang paling utama itu dalam bidang pendidikan. Nah, berbicara dalam bidang pendidikan, sejak bulan Maret pada tahun 2020, sebagaimana yang kita tahu bahwa aktivitas pembelajaran daring menjadi satu-satunya alternatif yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan dikeluarkannya surat edaran Mendikbud nomor 4 pada tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Jadi, dalam proses pembelajaran daring ini diterapkan ke semua jenjang, mulai dari TK, SD, SMP, SMA sampai dengan tingkat sarjana. Jadi dalam proses pembelajaran daring ini menimbulkan banyak hambatan, karena notabene-nya ini pembelajaran daring sangat berbeda jauh dengan aktivitas belajar dan mengajar dengan tatap muka atau secara langsung seperti yang dilakukan sebelum-sebelumnya atau sebelum pandemi COVID-19 berlangsung. Jadi adapun hambatan ataupun kendala yang ditemukan dalam proses pembelajaran daring ini tentunya sangat beragam. Jadi adapun hambatan tersebut diantaranya yang pertama, belum meratanya internet dan teknologi di setiap masyarakat. Nah, jadi kita tahu bahwa adapun sebagian masyarakat belum juga memiliki internet dan teknologi, dan juga ada sebagian masyarakat memiliki internet ataupun teknologi seperti handphone dan sebagainya, namun memiliki kendala jaringan yang tidak begitu stabil. Nah, jadi ini juga hambatan dalam proses pelaksanaan pembelajaran daring. Kemudian yang kedua, masih banyaknya guru yang mempunyai keterbatasan dalam menggunakan teknologi dalam mengajar. Nah, kita tahu ada juga sebagian pendidik atau guru, terutama dalam guru yang mau mendekati masa pensiun, itu belum juga bisa menggunakan media secara online untuk bisa memberikan proses pembelajaran daring. Itu ada juga sebagian guru yang belum bisa menggunakan. Jadi ini juga hambatan dalam proses pelaksanaan daring. Kemudian yang ketiga, tidak tercapainya kompetensi dasar yang harus dicapai dalam kurikulum pendidikan. Jadi dengan pembelajaran daring ini, para guru tidak bisa mengetahui secara langsung seberapa besar kompetensi yang harus dicapai oleh siswa. Berbeda dengan pembelajaran tatap muka ataupun secara langsung, seorang guru ini bisa melihat apa-apa saja pemahaman siswa dari materi yang telah diberikan oleh seorang guru ataupun pendidik. Jadi hal ini berbanding terbalik dengan proses pembelajaran daring.
Bapak Ibu yang saya hormati, tidak hanya itu juga, proses pembelajaran daring ini juga sangat berpengaruh terhadap psikis siswa. Dengan proses pembelajaran daring ini seakan-akan bertubi mengejar batasan waktu, atau maksudnya di sini batasan waktu tugas yang diberikan oleh seorang guru. Nah, dengan banyaknya tugas tersebut, seorang anak tentunya akan tertekan dan tidak bisa merasakan kebebasan dalam belajar. Jadi hal ini akan menimbulkan rasa bosan bagi siswa dalam melaksanakan proses belajar. Bapak, Ibu dan teman-teman saya hormati, jadi meskipun pembelajaran daring ini banyak sekali kendala yang diberikan, akan tetapi sebenarnya pembelajaran daring ini cukup membantu di tengah kondisi COVID-19 yang terjadi di sekarang ini atau di saat ini, terutama di Indonesia. Selain menjadi alternatif agar tetap berjalannya proses pembelajaran tentunya di masa pandemi ini, sistem pembelajaran daring ini juga merupakan salah satu langkah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Jadi adapun solusi yang harus dilakukan dalam sistem pembelajaran daring ini, yang pertama, pihak pemerintah dan Kemendikbud lebih harus memperhatikan lagi pemerataan pemberian kuota internet terhadap peserta didik. Yang kedua, pendidik harus juga bersinergi dalam menciptakan inovasi-inovasi baru dalam sistem pembelajaran agar siswa tidak bisa merasa bosan dalam proses belajar, terutama dalam proses pembelajaran daring. Yang ketiga, penguasaan orang tua berbentuk pendampingan lebih ditingkatkan. Bapak, Ibu, dan teman-teman saya hormati, jadi sekali lagi mari kita bersama-sama berupaya untuk memutuskan mata rantai COVID-19 yang terjadi ini dan meningkatkan sistem pembelajaran di masa COVID-19 sekarang. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mungkin apabila terdapat kesalahan dari kata yang saya sampaikan tadi, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.